Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Siswanto. Saya dari SMA Islam Al-Ma'arif Singosari. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saya akan melakukan uji kinerja secara luring pada pembelajaran PPKN pada tanggal 13 Desember tahun 2022. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya baik ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran di siang hari ini, marilah kita baca doa bersama-sama. Dipimpin langsung oleh Afik. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa agar diberikan kelancaran. Amin. Dan kefutuhan. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, makasih. Oke, Pak. Sami-sami. Oke ya, kita barusan sudah membaca doa. Terus sekarang kita absen. Di sini ada yang nggak masuk? Ada. Oke, langsung saja saya absen aja ya. Adinda? Ada. Adonis? Afik? Aisyul? Aulia? Faruk? Nadia? Hikmah? Rahul? Sakit. Terus gini, sekarang sebelum kita masuk ke materi, pertama kalian coba berdiri semuanya dulu. Berdiri semuanya. Ayo berdiri. Nah, yang bajunya belum dimasukkan, dimasukkan. Afik, dimasukkan Fik. Oke, sudah. Terus Sabil, sudah? Kalau yang cewek-cewek jangan ya. Oke. Oke. Adonis sudah? Sudah. Oke, terima kasih semuanya bisa duduk kembali. Kali ini kita akan belajar tentang hukum dalam masyarakat. Tapi sebelum itu kita harus mengingat-ingat kembali pelajaran yang sebelumnya. Ada yang masih ingat pembelajaran yang sebelumnya yang kita melakukan permainan itu? Permainan pakai HP? Kenapa? Hukum. Hakikat hukum. Hakikat hukum. Ini, Fik? MPR, DPR. Salah. MK, Pak. MK. MK. Yang MK. Terus Mahkamah Konstitusi Agung. Mahkamah Agung dan Iya. Mahkamah Konstitusi. Oke. Pada materi sebelumnya benar, itu kita pernah belajar tentang hukum. Yang kedua kita juga belajar tentang apa yang kemarin? Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Di sini apa ada yang masih ingat tentang hukum? Hukum. Hukum. Oke. Saya tulis. Kenapa? Hukum. Yaitu aturan. Yang kedua, memaksa. Yang ketiga, hukum itu adalah aturan yang sifatnya memaksa. Yang kedua, yang ketiga, mengadili. Mengatur ini ada di aturan itu, memaksa. Terus setelah itu wajib untuk ditaati. Terus untuk tujuannya? Untuk membuat efek jerah. Efek jerah ketertiban. Oke, gini ya.
jadi yang dimaksud hukum itu adalah aturan. Yang kedua sifatnya memaksa. Jadi aturan itu sifatnya memaksa terus untuk ditaati atau dipatuhi. Karena apa? Tujuannya untuk menciptakan ketertiban. Nah, itu pengertian hukum. Tapi setelah itu kan kita juga pernah belajar tentang pengadilan itu. Sistem peradilan di Indonesia ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial. Tapi sebelum itu, kalau kalian biar lebih paham tentang materi yang kemarin, coba kalian buka HP-nya di blog saya. Kalau kalian sudah masuk ke blog saya dan muncul seperti yang kalian lihat di sini kayak gini, nanti setelah saya hitung dari 3, 2, 1, kalian klik start lalu bermain bersama-sama. Oke? Sudah? Siap semuanya, Rehan? Din? Ini Kiki? Sudah? Oke. Sama-sama. 1, 2, 3. Mulai. Oke, tampilannya akan seperti ini. Soalnya ada di bawah. Tabrakkan ke jawabannya. Kemenang Nadia. Berarti Nadia, Faruk, Afik, Bayu, dan Rehan. Ada 5 ya? Ini ada beng-beng. Yang oke. Nadia. Mana Nadia? Nadia, Faruk, Afik, Bayu. Nadia, Faruk, Nadia. Oke. Faruk, Afik. Ini cowok-cowok semua ya? Bayu. Oke. Karena pemenangnya itu yang paling tinggi itu ada 4 anak. Entar lagi. Oke, kalian dapat beng-beng. Dan yang lain karena juga ikut berpartisipasi itu ini ada battle. Ini 3 ya. Sudah? Oke. Gimana tadi apresiasinya? Menarik apa tidak? Menarik. Oke, karena menarik, mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Tadi kan kita sudah mengingat kembali materi-materi yang sebelumnya tentang sistem peradilan di Indonesia. Nah, setelah itu kita sekarang masuk ke hukum dalam masyarakat. Tapi sebelum itu coba kalian lihat dulu. Ini. Gambar apa ini? Gambar orang. Siswa yang ngapain? Yang ini? Ada yang berat, ada yang berat. Siapa yang mau jawab? Hikmah dulu. Yang satu gak pakai apa hasduk, Yang mana? Yang kopian kiri. Yang itu gak pakai kopiah, gak pakai hasduk, terus gak rapi. Oke. Yang ini? Rapi, pakai hasduk, pakai kopiah. Artinya apa? Menaati peraturan. Artinya yang kiri tidak mentaati peraturan. Yang ini? Mentaati peraturan. Peraturan karena memakai atribut lengkap. Terus juga disiplin ini. Iya, rapi. Rapi gitu. Oke. Makasih Nurul ya. Jadi gitu deh ya. Ini mana tadi? Ini adalah gambar beberapa ada beberapa kejadian yang ada di sekolah kita. Yang pertama ini ada siswa yang bajunya tidak dimasukkan terus nggak pakai atribut lengkap. Nah, yang ini bajunya dimasukkan dan menggunakan atribut lengkap. Nah, kita sekarang akan belajar tentang ini. Yang itu, yaitu hukum dalam masyarakat. Kayak gitu. Jadi, kita kan sudah mempunyai hukum. Nah,
Tapi hukum itu di masyarakat itu seperti apa? Nah, itu yang akan kita bahas. Tujuannya kita belajar hukum dalam masyarakat. Yang pertama, kita nanti bisa menganalisis. Kenapa kok hukum di masyarakat itu seperti ini? Kayak gitu. Apakah yang salah hukumnya? Apakah yang salah budayanya? Seperti itu. Nah, misalnya ada kayak tadi ada pelanggaran yang ada di tata tertib yang ada di sekolah. Itu yang salah peraturannya apa orangnya? Nah, terus cara mengatasinya seperti apa? Nah, kayak gitu. Nanti kita akan membahas itu. Namanya kita nanti akan menelaah hukum yang ada di dalam masyarakat. Oke, paham ya? Paham? Paham. Kita sekarang akan masuk ke materinya. Namun sebelum itu kita coba baca dulu bahan ajarnya. Nih ya. Sekarang kita baca ini materinya dulu. Ini tulis. HP-nya nanti dipakai. Oke, sudah? Kalian sudah mendapatkan bahan ajar semuanya? Kalian baca itu kan 3 lembar. Waktunya berapa menit? 5 menit. Oke, waktunya 5 menit. Hitung dari sekarang. Oke? Gimana? Sudah? Sudah? Bayu sudah? Aulia? Oke. Rehan sudah? Oke? Oke, kalian sudah membaca bahan ajarnya semuanya ya? Nah, sekarang kita masuk ke arti penting hukum. Yang pertama, arti penting hukum itu kan tadi sudah kalian baca. Itu ada berapa di situ? Ada 4. Yang pertama ada kepastian hukum. Yang kedua, melindungi hak warga negara, menciptakan ketertiban. Jadi gunanya hukum itu yang pertama ini, ada kepastian hukum. Mengapa hukum itu harus ada? Yaitu arti pentingnya itu seperti itu. Ada kepastian hukum. Kepastian hukum itu artinya gini. Misalnya, kan kalian sekarang sekolah. Nah, sekolah itu kepastiannya seperti apa? Misalnya kalau terlambat, kepastian hukumannya itu apa? Dapat poin. Berapa poinnya? Poinnya 1. Itulah yang dimaksud dengan kepastian hukum. Jadi kalau ada orang melanggar hukum, maka sanksinya itu sudah jelas. Sudah jelas ada. Itu yang dimaksud kepastian hukum. Kayak gitu. Paham? Paham. Oke. Arti penting hukum itu sudah. Terus selanjutnya, nah tadi kan sudah ada akibat melanggar hukum. Apa dampak yang ditimbulkan kalau kita melanggar hukum? Yang utama itu mendapat sanksi. Sanksinya itu bermacam-macam. Di sini yang pertama apa ini? Oh, yang pertama teguran. Ini ada gambar orang yang lagi menegur seseorang. Kayak gitu. Jadi sanksi yang pertama teguran. Yang kedua,
Substansi Denda. apa? Membayar denda. Membayar denda. Artinya apa? Sanksi yang kedua di dalam hukum itu ada denda. Yang ketiga? Penjara. Jadi setelah ada teguran nanti juga ada yang mendapat denda. Contohnya kalau yang mendapat denda itu biasanya pelanggaran lalu lintas kayak ada surat tilang. Yang ketiga ini penjara. Apa itu? Bagi orang yang biasanya ini masuk ke pengadilan. Kriminal biasanya. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Di bukunya ada berapa itu? Faktor-faktor yang mempengaruhi? 5. Ada berapa? Santita? 5. Apa aja, San? Substansi hukum, Substansi, penegak hukum, penegak hukum, sarana dan sarana dan prasarana, masyarakat, masyarakat dan kebudayaan. Oke, jadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu ada 5. Dan ini yang terakhir, upaya meningkatkan kepatuhan hukum. Yang pertama ada tindakan, yang kedua pendidikan. Oke, sampai sini selesai. Selanjutnya, kan tadi tujuannya apa tadi tujuannya? Tujuan pembelajarannya supaya kalian bisa menganalisis atau menilai tentang hukum, akibatnya, contohnya dan lain-lain itu. Nah, sekarang kalian saya bagi menjadi 3 kelompok. Ini ada berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. Ada satu kelompok yang di bawah. Oke, gini aja. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Afif ke sini. Sama Ulia. Oke, di sini kelompok 2 dan yang di sini kelompok 3. Tugas kalian yaitu menganalisis gambar. Kelompok pertama. Kelompok kedua. Kelompok ketiga. Oke. Oke, langkah pertama kalian tulis nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, nama kelompoknya ditulis. Kelompok 1 ya, Kaila ya. Ini kelompok 2 Santita. Iya, Pak. Ya. Tawuran. Bahasa Jura paling carep. Oh, iki lho carep paling. Bacok. Mengapa hal tersebut? Tawuran pakai apa ini? Pakai celurit. Celurit. Bisa lah, Pak. Bisa aja. Lembek celurit. Masuk hati pakai pisau. Mengapa hal tersebut menjadi kesulitan? Karena mengapa sebuah Ini kan tawuran antar pelajar ini kan masih pakai seragam. Antar pelajar. Oke. Halo teman-teman semuanya. Ayo. Semua kelompok coba bisa menghadap ke saya semuanya. Halo. Kelompok 3. Kelompok 3. Coba. Itu kan kalian ada gambar. Gambarnya itu kalian analisis. Yang pertama, itu gambar apa? Ya, yang pertama gambar apa? Yang kedua, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Misalnya, di sini ada gambar. Contohnya, ini. Ini adalah gambar siswa yang terlambat datang ke sekolah. Contoh berarti gambar apa yang terdapat dalam gambar tersebut? Berarti gambarnya siswa datang terlambat ke sekolah. Yang kedua, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yang pertama, contohnya ketiduran. Tadi bisa karena ketiduran contohnya. Tapi kan tadi kita sudah belajar yang ini. Yang mana itu? Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa karena substansi hukumnya? Apakah karena sarana dan prasarana? Apakah masyarakatnya? Masyarakat itu bisa masuk siswa tadi ya? Nah, jadi
faktor penyebabnya harus berdasarkan itu. Gitu ya. Terus, yang ketiga. Mana yang ketiga? Ini ya. Apa dampak yang ditimbulkan dari siswa yang terlambat tadi itu? Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasinya? Sudah paham? 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 Oke. Ini kalian pernah lihat di IG atau berita-berita ada anak kecil yang kalau ada truk itu biasanya yang ada di depannya itu loh, yang menghadang truk. Terus yang ini tentang apa? Tawuran Antar pelajar. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Analisisnya berdasarkan yang itu. Ya, rendahnya kesadaran masyarakat. Oke, yang pertama ada kesadaran masyarakat. Bagus. Terus? Masuk masyarakat apa? Iya dong, kan bagian dari masyarakat. Masyarakat sekolah. Oh iya. Masyarakat berarti. Sudah. Bisa banyak. Contohnya, mengapa tersebut bisa banyak? Yang pertama, ekonomi rendah. Yang pertama itu ya masyarakatnya, contohnya. Kenapa masyarakatnya tidak mau peduli? Anaknya semua tahu. Yang kelompok dua sudah? Ini sudah ya? Kelompok dua sudah. Terus kelompok pertama? Sudah? Sudah? Selanjutnya yang terakhir kelompok tiga. Aisyul? Sudah belum? Sudah. Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke, semuanya sudah ya? Oke. Selanjutnya kita coba hadap ke sini semuanya. Hadap ke sini semuanya. Kenapa? Ayo hadap ke sini semuanya. Agak mundur ke sana, agak mundur ke sana. Agak mundur dulu. Oke, karena semuanya sudah, kita langsung presentasi dari kelompok yang pertama. Yang pertama. Ayo, Kaila sama anggotanya semuanya bisa maju ke depan. Ini siapa yang mau jadi? Kok saya? Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon yang lain di ya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ini gambarnya kayak anak SMP gitu naik motor. Anak SMP soalnya roknya apa celananya biru. Anak SMP. Anak SMP naik motor gak pakai helm. Nggak tahu SMP mana ini, iya. Terus yang pertama gambar apa yang terdapat dalam gambar tersebut? Jadi gambarnya anak SMP yang mengendarai motor tanpa helm gitu. Terus mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yang pertama itu karena faktor masyarakat. Nah ya, yang pertama karena faktor masyarakat.
kan dia sendiri kan juga kayak masuk ke masyarakat gitu kan. Nah, dia itu tidak memperdulikan keselamatannya sendiri. Jadi kayak terus ada lagi dari penegak hukum yang kurang tegas. Kenapa? Karena dia nggak ditilang, ada yang jaga. Loh. Yang lain coba didengarkan dulu. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Selanjutnya. Ayo ya. Terus selanjutnya dampaknya. Dampaknya merugikan. Kenapa? Kan kalau misalnya dia diri sendiri itu kecelakaan. Nah, nanti kan yang sakit kan dia juga. Terus kalau nabrak orang lain kan juga nanti orang lain juga kesusahan kan. Jadi kayak merugikan, sama-sama merugikan kayak gitu. Terus lanjut. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan cara tindakan tilang. Dengan tindakan yaitu penilangan. Terus pendidikan. Memberikan penyuluhan kepada setiap orang tua untuk melarang anak di bawah umur untuk tidak mengendarai motor atau kendaraan roda 4. Oke, sudah? Sudah. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama saya Adonis. Nama saya Faruk. Santita. Yo, Nadia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, bisa dilihat dari gambar tersebut terdapat anak yang menghalang truk. Ya. Menghalang truk. Soalnya yang kedua, soalnya mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yang pertama, masyarakatnya kurang mengerti hukum. Yang kedua, penegak hukum. Aparat penegak hukum kurang tegas dan dalam menindaklanjuti anak kecil yang menghadang truk. Apa dampak yang dapat ditimbulkan dari gambar tersebut? Kedua orang tua anak tersebut akan mendapat sanksi karena kurang tegas dan teledor dalam mendidik anak dan juga merugikan orang lain. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan cara pendidikan, menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh merugikan orang lain dan harus bertindak hati-hati dalam bermasyarakat. Udah kelompok 2 sudah? Sudah. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Dan kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini adalah gambar tawuran antar pelajar. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena rendahnya kesadaran siswa-siswa ya. Dan juga kurangnya komunikasi dan provokasi. Biasanya ini tawuran-tawuran ini ya ada provokasinya gitu. Ya, kemudian kurang tegaknya aparat penegak hukum, yaitu kurangnya sikap preventif dari penegak hukum. Apa dampak yang dapat ditimbulkan dari gambar tersebut? Yang ditimbulkan itu adanya teguran, langsung adanya kekacauan, terus ada yang mendapat sanksi. Dampaknya bagi diri sendiri, kita kan tawuran pakai senjata tajam kan. Jadi itu bisa kayak luka-luka, lecet-lecet gitu loh. Kalau bagi orang lain itu kayak
kan ini antar pelajar, bisa jadi nama sekolahnya nanti jelek, terus dikuncingkan oleh warga sekitar gitu. Terus cara mengatasi tawuran antar pelajar pendidikan. Pertama dengan pendidikan. Menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum serta kewajiban hukum. Kalau dengan tindakan dipanggil walinya atau orang tuanya dan diskorsing. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, tadi tindakan preventif itu apa? Tindakan preventif yaitu Tadi? tindakan preventif ialah tindakan yang tindakan sebelum terjadi apa? Artinya Pencegahan. Jadi gini ya, ini adalah gambar pelajar, artinya tawuran antar Pelajar. ya. Terus penyebabnya kenapa? Yang pertama, karena masyarakatnya yaitu masih egois biasanya. Betul. Masih Rendah. Nah, biasanya kalau masih muda-muda itu mencari jati diri. Betul, Jadi masyarakatnya egonya. masih kurang melek hukum. Masih labil, Pak. Terus yang kedua, Yang kedua, kurangnya tegaknya aparat, Pak. kurang tegasnya Aparat. jadi kan biasanya terus apa ya sering patroli. Ah, Kalau betul. ada sesuatu yang mencurigakan biasanya Langsung. tidak lanjuti. Betul. Terus yang ketiga apa? Apa tadi? Dampak Dampak yang ditimbulkan. Yang pertama pasti kalau nanti terjadi tawuran Kekacauan, Pak, itu pasti. kemudian harta benda dan nyawa. Nyawa. Bisa sampai nyawa. Oke. Kayak gitu. Terus bisa merugikan sekolah juga. Sekolah. Kayak gitu. Mendapatkan sanksi. Ya apa namanya? Jelek namanya. Namanya bisa tercoreng. Tercoreng. Terus setelah itu cara mengatasinya? Mengatasinya dengan Tindakan tadi ya. ya Tindakannya pendidik di kalau di sekolah di skorsing. ya dipanggil Bisa walinya. jadi dipanggil orang tuanya. Ya. Terus pendidikan, Pak. Kalau di pendidikan Menanamkan pengertian bahwa di dalam hukum. oke, berarti dalam pendidikan diajarkan bahwa harus selalu mentaati Aturan. Oke, sampai sini semuanya paham? Paham? Kelompok 3 gimana? Sudah? Sudah. Mungkin Sudah bisa ditutup. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Gimana pembelajaran pada pembelajaran kali ini? Artinya siang hari ini. Menarik atau tidak? Seru banget. Seru. Bisa seru? Ada mainan. Iya. Ada mainannya. Ada mainannya. Tadi ada? Iya. Sekarang seperti ini. Tadi kita sudah belajar tentang hukum yang ada di dalam masyarakat. Kita sudah mengerti tentang hukum, terus faktor apa saja atau arti penting dari hukum itu, terus faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang ada dalam itu ada masyarakat, ada aparat, ada kebudayaan dan lain-lain itu. Terus dan selanjutnya itu bagaimana cara menegakkan hukum itu, kayak gitu, mengatasi permasalahan kalau tidak ada hukum. Yang pertama ada tindakan, yang kedua ada pendidikan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan doa. Oke, langsung saja. Deris. Mari kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, dipersilahkan. Doa selesai.